Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tani Darinanti dari Program Studi Sistem Informasi. Ingin menjelaskan materi tentang peubah acak dan distributor probabilitas. Di sini yang pertama, pengubah acak. Pengertian dari pengubah acak yaitu deskripsi numerik dari hasil beberapa percobaan atau eksperimen yang nilainya bisa berapa saja. Misal perubahan dalam kata lain disebut dengan variabel. Sedangkan acak dalam kata lain disebut dengan random. Jadi peubah acak sering juga disebut dengan variabel random. Peubah acak terdiri dari dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Di mana peubah acak diskrit di sini adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Jadi ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Kemudian peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilainya tak terhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis. Disebut peubah acak kontinu. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Kemudian fungsi peubah acak adalah fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel dengan tepat ke satu bilangan real. Kemudian beberapa contoh peubah acak diskrit, misalnya X banyaknya kecelakaan mobil per tahun di Jakarta, Y banyaknya SIM dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu, Z jumlah pengunjung toko dari jam 9 sampai 10, R sama dengan X 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam kebanyakan persoalan praktis, peubah acak kontinu menyatakan data yang diukur seperti seluruh kemungkinan tinggi, berat, temperatur, jarak atau jangka hidup. Sedangkan peubah acak diskrit menggambarkan data cacah seperti banyak barang yang cacat dalam sampel sebesar K, barang atau banyak korban meninggal di suatu jalan raya per tahun. Kemudian distribusi probabilitas di sini adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensi. Adapun untuk kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya satu peristiwa dalam beberapa keadaan. Distribusi probabilitas memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1, kemudian hasil-hasilnya ialah kejadian yang tidak terikat satu sama lain, dan daftar hasil lengkap, jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian. Kemudian distribusi probabilitas konsep fundamental dalam statistik. Konsep ini digunakan baik pada tingkat teoretis maupun praktis, di mana beberapa penggunaan praktis dari distribusi probabilitas adalah untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter. Kemudian untuk data univariat atau distribusi probabilitas seringkali berguna untuk menentukan model distribusi yang wajar untuk data tersebut. Kemudian interval statistik dan uji hipotesis seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tertentu. Lalu studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu seringkali dibutuhkan. Kemudian distribusi probabilitas ada dua jenis yang digunakan untuk tujuan berbeda. Yang pertama ada distribusi probabilitas kumulatif, di mana dikenal sebagai distribusi sekumpulan kemungkinan hasil dapat mengambil nilai pada rentang yang berkelanjutan. Misalnya sekumpulan bilangan real adalah distribusi kontinu atau normal karena memberikan semua hasil yang mungkin dari bilangan real. Rumus normalnya adalah ini, di mana nilai rata-rata distribusi standar probabilitas dan X variabel acak normal. Kemudian
Yang kedua yaitu distribusi probabilitas diskrit, di mana suatu distribusi probabilitas diskrit apabila himpunan hasilnya bersifat diskrit. Misalnya jika dadu dilempar, semua kemungkinan hasilnya akan berlainan dan memberikan hasil yang banyak. Ini juga dikenal sebagai fungsi massa probabilitas. Jadi hasil dari distribusi binominal terdiri dari n percobaan berulang dan hasilnya mungkin terjadi atau tidak. Berikut rumus dari distribusi binominal, yang dimana N adalah jumlah total suatu kejadian, R jumlah total kejadian yang berhasil, P keberhasilan pada probabilitas percobaan tunggal, dan 1 dikurang P sama dengan probabilitas kegagalan. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.